dan Keyboy Sylvana. Wow. 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 Oke. Wow. Ini sedikit unik dari tim Onyx Esports, sedangkan dari tim RRQ Oshi dengan komposisi yang pas yang biasa kita tebak dari siapa aja menggunakan hero-nya, tapi di sini agak sedikit aneh loh. Bertukar posisi beberapa pemain yang ada di dalam Onyx Esports. Lapu-lapu di bagian mid lane. Oh, ceweknya untuk ini bro, biar dari early udah nggak bisa megang ke arah one-one-nya. Ya, main range. Iya, main race. Oke. Permainan yang cukup baik, pilihan dari tim Onyx Esports. Sedikit main blow on kali ini, Sas bakal coba untuk mengarah ke arah. Lihat, berhasil. Tidak, oh no. Skylar tetap berhasil dengan retribution-nya. Retribution. Lihat, Lancelot mirip Ranger Mas banget, tapi kali ini lihat cewek masih coba untuk farming di arah bottom lane. Oke, sementara itu di bawah ada 2 orang sekaligus untuk bisa menghadapin ke arah Kagura. Sementara di bagian atas R7 berhadapan dengan Boots, di mana Boots menggunakan Esmeralda. Mungkin akan banyak yang bertanya-tanya kenapa Kagura ini di samping. Satu statement yang paling penting menurut aku adalah karena range versus range. Iya. Kalau misalkan lapu-lapunya di samping, itu akan selalu dipok sama si one-one-nya. Range versus range itu adalah Fair. yang ini ya Pak, Range. apa namanya generalnya. Tapi sebenarnya ketika udah level 4, dia bakal nge-cutting sama sekali farming dari one-one-nya. One-one-nya gak bakal dikasih farming sama sekali. Benar banget. Karena dia bakal dipok sama Ying Overton. Yes, dipok terus sama ini kan rasio umbrella-nya sampai akhir. Oke, tapi lihat dipok sebegitu sakitnya dari seorang Skylar Finn. Memilih untuk mundur terlebih dahulu, ada Drian yang sudah level 3, gak peduli apapun yang terjadi. Dan Skylar dipok begitu saja. Oh my god. Dia nggak terlalu agresif karena mereka sadar mereka butuh level 4 dulu dari tim Onyx Esports, sedangkan RRQ Oshi masih memiliki kesempatan sampai di mid game. Kalau RRQ Oshi bisa membawa game ini ke arah late game, ini cukup baik. Tapi lihat Pulse langsung dengan Purify ke arah belakang, di cover begitu sangat. First blood didapatkan R7 benar-benar bagus banget. Dia langsung to the point, on point dengan execute-nya. Pulse ditumbangkan dengan selendang mayanya. Wah, ini untungnya tadi Benedetta juga masih ada efek imun lewat NI for NI-nya yang dia milikin. Kalau tidak, Yi Samsin akan menjadi sang pemangsa untuk R7. Tapi lihat Whisking bakal coba menjadi telur dadar mundur, dan Keyboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dia pesan seorang dia berapa efektornya. Skylar menjadi pilihan. Skylar memilih untuk mundur terlebih dahulu. Belum ada 2 yang flag dari seorang Min-Min-Wan. Dia top lane Keyboy-nya di-cutting begitu saja. R7 memanfaatkan celah kecil dari tim Onyx, dan bahkan Keyboy harus tershutdown di arah top lane. Yap, lari sampai ke atas dan itu pun nggak bisa menyelamatkan diri dari Keyboy, tapi dari Skylarnya masih free farming sejauh ini. Kagura dan Wan-Wan bertemu di bagian bawah, tapi lapu-lapu berjaga layaknya abang-abangan portal untuk bisa menghadang. Tiada orang yang boleh melewatin garis yang dia buat. Lo lihat gak di badannya lapu-lapu ada apa? Apa? Tato. Waduh. Apa tuh? Abang-abangan gym kan dia kan? Itu gak ada yang berani bro, lapu-lapu lo. Orang tatonya lambang Proboden. Tahu nggak? Mending Perboden. Apa bang? Sendok karbu. Walala. Oke, tuh lapu-lapu milih untuk mundur bersama dengan Sans. Dikasih farming terlebih dahulu. Skylar Shevchenko kali ini berhasil mendapatkan 1 buah Little Wanderer, tapi ternyata Way of Dragon yang baik dari seorang Finn. Karena itu adalah salah satu antisipasi yang baik kalau menurut gua. Iya. Daripada Skylarnya terpick off, way better gua The Way of Dragon, tapi CR7 dari ke arah belakang. Kima menangkap seorang Whisker, apapun yang terjadi, Whisker akan menjadi pilihan dan langsung ditopang begitu saja. Whiskingnya hilang. Salah satu super damage terbesar bahkan ditukar oleh seorang Skylar. Skylar berharap untuk di arah Finn memilih tumbuh terlebih dahulu dari R7 menuju ke arah belakang. Saat jadi pilihan Lionel Sach coba menggocek, gak berhasil mendapatkan dari seorang R7 dan Boost. Masih mau lebih, nggak boleh pulang, maunya digoyang, dibunder-bunder begitu saja, dan R7 nggak bakal bisa di-pick off di top lane. Wah, ini menjadi kerugian lagi untuk RRQ Oshi, di mana 2 playernya tergantung, tapi Finn di bagian tengah sedikit lagi melakukan flicker, hampir saja Mountain Shocker dikeluarkan dan ternyata hujan api, pala bapak kau, hujan api berhasil menumbangkan seorang Finn di arah Vincent. Boost masih mencoba head to head dengan seorang R7, bakal dibantu oleh Sandrian. Drian bakal mencoba untuk meng-cutting minion dan mencoba meng-cutting para pemain dari tim RRQ Oshi yang mencoba untuk melakukan defense di arah top lane. wah, hampir aja bisa selamat. Iya. Tapi emang nggak bisa jodoh, mau udah diatur, Pak. Udah keluar flicker, udah keluar segala macem, tapi memang Mountain Shocker ini kalau nge-kill ingat jadi Montek Shocker. Jadi Mountain Shocker. Itulah yang terjadi barusan, itulah yang barusan kita lihat dari Sunset, di mana Mountain Shocker berhasil mendapatkan ke arah Chow. Tapi untuk kali ini Kagura yang digunakan oleh cewek di bagian bawah, akankah mendapatkan sebuah initiate untuk bisa langsung ditumbangkan? Ini kita lihat, nggak akan ada Montek karena nggak ada flicker, tapi setidaknya Finn bakal ngebuka vision untuk seorang Taka.
Taka ini akan menjadi amunisi di arah late game untuk tim Araki Hoshi. Meanwhile, Turtle bakal coba dicolek oleh seorang Keyboy. Bersama dengan seorang Boost dan juga Sans bakal tidak ada kontes sama sekali. Meskipun begitu, Drian di arah bottom lane membuka Brave Fighters begitu saja. Mentakutkan, mensekerkan, menggeretak para pemain dari tim Araki Hoshi di arah bottom lane. Oke, sementara ini langsung dilakukan begitu aja. Udah ada satu Phantom Execution, tapi Way of Dragon-nya ke arah yang tidak seharusnya dilakukan. Terkurung Finn-nya, akankah menjadi bulan-bulannya dan menghilang sudah Finn-nya. Whisking flickernya terlalu terburu-buru. Apa yang dilakukan kali ini? Belum ada serangan, tapi ternyata Whisking memilih satu buah flicker terlebih dahulu. Skylar bakal coba mundur, nggak mau melakukan invasi lagi di arah mid lane karena satu kali hit dan juga satu kali sahabetan karena dada. Skylar pun harus tumbang, tersungkur di tanah. Wah, tersungkur sudah. Ceweknya kali ini ada 2 poin weakness tersisa, tapi Keyboy di bagian belakang di swap antigen langsung. Akankah dia tercolok? Tapi ini item-item yang ada. Benar banget. Silakan Profesor. Iya, kalau misalkan kita melihat tadi sebenarnya Chorus Insight sudah diamankan oleh seorang Taka dan dia akan menuju ke arah dimana. Sebenarnya udah aman banget untuk kali ini farmingannya dari Taka. Cuma tadi di bottom lane itu bisa kita bilang agak sedikit buying time yang lama banget dari teman-teman Onyx Esports sehingga Suns-nya yang sudah dekat sekali dengan Blade of Despair. Ini bakal jadi bahaya banget. Karena apa? Karena 101. Snowball yang masih belum terhentikan. Karena goldnya udah mulai lead ke arah 1k gold differences. Yes. Dan Keyboy lagi-lagi mengusir seorang Finn. Gak boleh ada yang mendekat ke arah seorang Sans. Yep. Sans benar-benar kalau tadi ada pas pam siapa? Kalau tadi ada Pas pas Pam pam Brans. Pas ya. pam bra. Sekarang ada pas pam Sans. Kalau ini sekarang jadi pas pamsan dan bahkan cewek sekarang udah bertukar posisi dari bagian atas sana. Udah ada Alex the Final Blow dikeluarkan. Oh, I see. Nggak kena apapun. Oh, I see. Kalau kalian sadar ini ada pertukaran role, bro. Iya Pak, ada pertukaran role. posisi langsung. Kenapa? Karena Drian menggunakan lampu-lampu bakal berada di searah offlaner dan cewek bakal mengawal pergerakan dari Sans karena cewek udah cukup lama menahan dari seorang one-one dari Taka. Sadar, dan itu aku baru sadar ketika kayak, Oke. Oke. Nah, aku pikir tadi adanya Drian Yap. yang berada di arah mid lane dan Drian ini akan menjadi Kagura. tetap support terus. Nggak, Iya. Kita pakai lapu-lapu tapi tetap di mid. Kayaknya Sampai sekarang, itu sampai sekarang. Tenang, saya orangnya konsisten. Saya tuh orangnya setia banget. Bahkan sampai sekarang spell Cloud saya di samping tetap Purify. Oke lah kalau begitu. Kita lanjut lagi tapi dari Skylar mencoba untuk mencolek-colek ke arah turtle-nya. Bisakah dia Nggak bisa mendapatkan? Sulit Gak sih. bisa, yang terlalu memaksakan. Skylar harus mundur, kenapa? Karena Keyboy is coming. Finn bakal dimakan juga. Boots di arah mid lane terkena damage yang cukup besar tapi ternyata Boots masih bisa ditahan. Meanwhile, Finn-nya harus coba ditumbangin begitu saja. R7 pun baru datang ke lane of down kali ini dan bahkan di take over turtle-nya oleh seorang Onyx Esports. Wah. Tapi crossbow tank-nya keluar tepat waktu siap-siap untuk di-antigen langsung. Hilang sudah sedikit lagi. Aegis pun tidak bisa untuk menyelamatkan pergerakan one-one. Tapi Keyboy kayaknya bakal coba di take down begitu saja. Sans mencoba untuk mengcover seorang Keyboy ada di sana. Sans langsung di bentang begitu saja. Skylar berhasil mendapatkan satu buah pertama dengan satu buah orange buff yang aktif di arah bottom lane. Oke, sementara itu Drian di bagian bawah berhasil mendapatkan satu turret yang ada tepat berada di depannya. Boots di bagian atas masih santuy sendirian, tapi R7 cutting sampai ke arah orange buff. Ini R7 bener-bener kuat banget dengan Benedetta-nya. Bayangkan di posisi yang kalah seperti ini. R7 masih bisa untuk melakukan cutting. Dan ini udah bisa dipastikan jempol R7 suspek dengan pemain Benedetta di match kali ini. tekan terus. Tekan Enggak, terus. Pak. Jempolnya lemes banget ikut balet, Pak. Sumpah bro, main Benedetta tuh pegel banget. Apalagi Capek kalau gitu. misalnya bisa bawa match ini ke arah late game dari tim Onyx. Lihat satu panahnya doang bikin Wiz dan juga Finn terkaget. R7 berhasil mendapatkan satu turret pertama dari tim Onyx Esports. What a play from R7. Masih coba untuk ke arah belakang. Ada satu buah final blow. Belum dikeluarkan hingga overturn-nya karena seorang cewek pun tahu terlalu bersia-sia buang Yingyang overturn. Iya, kayak itu satu skill yang mahal banget gak sih hitungannya dalam 30 Mahal detik banget. juga dan area of effect serta burst damage yang memang satu-satunya dari Onyx Esports. Yes, benar banget. Oke. Meanwhile, Skylar dikasih space kali ini. The Way of Dragon langsung dikeluarkan ke arah seorang Drian. Langsung dipantau Execution ditangkap oleh seorang Keyboy. Tapi ternyata damage terlalu besar. Follow up cukup banyak. Seorang Boots meninggalkan seorang Finn di tengah sana. Bahkan masih ada satu buah puncher ke arah belakang dari tim Anarchy Hoshi. Pertukaran 1 untuk 1. Cukup adil untuk kali ini.
Waduh, ingin menangkap malah tertangkap, sama-sama tertangkap, ujung-ujungnya itemnya Bapak KB ini silakan. Iya, Dan OTW bakal benar, lihat bos. dan saya di cancel begitu aja dengan final blow-nya. Sakaratul Maut menuju fokus hingga Morton. Lagi di sana ternyata Falling Star, bukan Falling Monster, di cancel kembali. Dan Lordnya up kali ini. Udah di menit ke-9, 40 detik, 47 poinnya, perbedaan gold 4000. Tadi aku sempat lihat notes banget Suns langsung OTW ke Demon Hunter Sword. Dia nggak bikin endless battle. Dia confident banget untuk game kali ini. Dia pengen mainin attack speednya daripada dia mainin true damage yang dimiliki oleh endless battle dan juga regen HP yang sudah diamankan dari purple buff yang Karena- tidak terganggu sama sekali. Karena Karena ada brute force ada brute force. dari R7 agak cukup tebal dengan Benar. mininya Yap, pasti. benar. Jadi ketika Suns ini ditempel oleh R7, ini mau nggak mau dia harus head to head dong. Dan jangan lupa Vinnya juga udah jadi brute force-nya. Iya, dia harus head to head dong. Mau nggak mau gua pukul balik aja dibandingkan gua harus kabur. Dan aku bertanya-tanya, apakah nanti Suns bakal bikin Malefic Roar? Bisa jadi Pak, nambahin lagi penetrasiannya karena untuk si Daya sendiri kan kita udah nabrak banget ke arah apa ya armor-armor yang dimiliki oleh player-player dari RRQ Hoshi. Oke, kalau gua sih nggak arah Malefic dulu ya. Kemungkinan besar ada 2 item yang bakal dibikin sama Suns. Wind of Apa? Nature? Iya benar. WON 1 Venom Nature sama sayap. Tapi apa? Sayap. Oh sayap, Twin Swing, oke. Yes, kali ini lihat Keyboy, The Wave ternyata dikeluarkan. Sama-sama short skill yang adil, tapi kali ini lihat di arah mid lane seperti yang udah gue bilang. Kalau ditempel, Suns bakal baku hantam dengan R7. Dan dengan ada item DHS yang dimiliki oleh seorang Suns, ini bakal memberikan damage impact yang besar banget ketika head to head dengan seorang Benedetta. Waduh, ini rotasi yang dilakukan oleh anak-anak dari Onyx Esports tuh cepet banget ya. Mereka tuh cepet banget untuk bersatunya loh, untuk regroupnya itu loh. Yang pinter banget RRQ Hoshi, dia di posisi seperti ini, dia masih bisa membuat Onyx Esports ragu untuk melakukan Lord. Ngerti gak? Dengan berapa ribu gold yang untung, dengan turret yang didapatkan, nah baru dari tim Onyx percaya diri ketika melihat boost di arah top lane. R7 langsung dengan hingga overturn-nya, final blow, digocek begitu saja, fokus ke arah cewek, tapi ternyata di arah belakang sana harus meninggalkan 1 poin tambahan. Ditukar dengan Kagura, Min harus ditumbangkan begitu saja, harus saat tangkap dengan 1 box crossbow, berikan kemana-mana, boost datang is coming, kali ini Shatter didapatkan, Skylar harus tumbang oleh seorang Drian, double kill didapatkan oleh seorang Drian di arah Lord yang terhormat. Waduh, again and again kerugian hadir untuk RRQ Hoshi. Mereka kehilangan 3 player. Sekarang Lord terbuka. Di area midnya bisa dihancurkan juga. Tapi dari Onyx Esports lebih memilih ya ditahan dulu aja sampai menit ke-12. Baru Ya, nanti ya enhance. Lord udah di-enhance, kita sikat gitu. Ya kan? Bener kan? Itu yang sebenarnya yang lebih gila lagi itu. RRQ sih jauh banget bro goldnya. Ini kalau misalnya orang-orang Beda yang 6.000 lain, lah, beda 6.000. 6.000, dia pasti pede banget dengan Lord. Tapi tadi dia masih bisa bikin Onyx Esports tuh galau. Nah, permasalahannya dengan Fall Off jalan slot 2 kali, 3-2-2 Iya, dari Skyward. baru Ini yang momentum. membuat Onyx Esports langsung confident. Dan Drian, Rose Gold Meteor. Wah, ini sih satu item yang akan membuat Wiz akan dilema. Apakah dia harus Thunderstruck si Driannya? Atau jangan-jangan kayak, well, Wiz lebih memilih untuk hero-hero seperti Keyboy. Karena WON kan? kalau misalkan melihat ke arah Keyboy aja, Keyboy udah punya Athena Shield. Dan OTW ke arah Bener nggak? satu. Win Profesor, swing, win lihat. swing. Yes, Langsung. Queen Swings Gue udah juga. bilang kan 2 Oke. item. Yes, Apa? Wind of Nature apa? Wind of Dan- Nature bener-bener untuk menghindari dari Lancelot. Skylarnya sendiri. Dan juga Taka dengan menggunakan Crossbow of Tongue. Dan juga sayap. Yes, Ini benar bener, banget. gue udah perkirakan banget. Dia tuh pengen selesai, pengen one by one head to head kali ini. Udah bisa dipastikan. Suns soalnya tipikal yang agresif. Dan Thunderstruck gak peduli banget apa yang terjadi. Drian berhasil menumbangkannya dan Suns untung dapetin 1 damage ke arah seorang Finn. Karena kalau enggak bakal berat banget. Finnnya kalau masih tetap hidup, dia bakal bisa nge-cating-cating dengan ada jet kundonya. Oke, serangan sepertinya udah dibangun lagi di area mid. Ini dia inner turretnya tumbang lagi, semakin kecil lagi area pekarangan rumah yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Lordnya hadir di bagian atas. Dan bukan hanya itu aja, Bapak Lo terhormat sudah mulai mengamuk menuju ke arah ini bisa tarik di arah top lane. Para pemain dari tim Onyx Esports menuju ke arah bottom lane hingga mendapatkan 2 inhibitor turret. Meanwhile, dengan cukup cepat Skylar dengan Thunderstrike berhasil menumbangkan Bapak Lo yang terhormat. Sun bakal fokus menuju ke arah turret. 2 second karena seorang boot bakal udah follow up ke arah belakang Whiskey yang menjadi pilihan kali harus ditumpangkan. Ayo telah dikeluarkan para pemain dari tim Onyx Esports. Masih ada 1 bot tambahan. PTW segitu dan juga Suns. Win of Nature-nya berhasil membalikkan keadaan. Double kill didapatkan. Dan lihat R7 versus everybody apakah mampu melakukan semua. Tapi ternyata tidak. Hingga converter dan hampir saja Fletcher menghilangkan momentum di sana. Shutdown 40. Benar sekali, tapi R7 masih bisa bertahan. Bahkan Taka seorang diri aja harus menahan. Ada 1, 2, 3, 4 Dan orang. ini bencana. RRQ Hoshi mau coba ditombol begitu saja. Taka nggak bisa berbuat banyak. Semuanya fokus ke Rames apapun yang terjadi. Onyx Esports juga mendapatkan 2-0. Wow. What a play dari Onyx Esports. Mereka benar-benar tidak memberikan nafas